Laga lanjutkan BRI Super League akan tersaji besok, Minggu 2 Desember tahun 2026. Pukul 19 WIB di Stadion GBLA Bandung. Antara tuan rumah, Persib Bandung menjamu tamunya, Bhayangkara FC, walaupun tak seheboh ketika melawan sang pemuncak klasemen Borneo FC, atau saat menjamu Bangkok United di FC Champions League 2, atau saat bertandang ke kandang Malut United, yang dianggap laga krusial untuk merebut posisi di kedua kompetisi tersebut. Namun laga melawan Bhayangkara FC justru menjadi lebih krusial lagi. Ini karena match yang baru lalu Persib terjungkal di kandang Malut United dengan skor meyakinkan 0-2. Berakibat terhambatnya menyusul perolehan poin penuh untuk menyusul tim yang kini sedang menghuni puncak klasemen. Akibatnya laga besok menjadi titik balik kebangkitan Persib untuk kembali memanaskan persaingan di papan atas klasemen. Semula, laga Persib vs Bhayangkara FC yang kini berubah nama menjadi Bhayangkara Presisi Lampung FC itu, yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lauran Api, Minggu 21 Desember tahun 2025. Tidak disiarkan langsung karena berbarengan dengan acara TV lain. Hal ini sempat membuat publik, khususnya bobotoh, kecewa dan menumpahkannya di media sosial. Namun kemudian pihak Indosiar meralat dan mengumumkan bahwa laga krusial bagi Persib itu disiarkan secara langsung. Hal ini diumumkan langsung pihak Indosiar melalui medsos mereka. Maung Bandung memiliki tekad bangkit dari kekalahan. The Guardians bisa jadi tamu yang mengerikan setelah banyak mengalami perombakan skuadnya musim ini. Seperti pekan-pekan sebelumnya, pada pekan 15 ini BRI Super League menyajikan 9 pertandingan, berlangsung 4 hari. Sabtu sampai Selasa, 20-23 Desember tahun 2025. Setiap hari tersaji 2 hingga 3 pertandingan. Pengumuman awal Indosiar. Tak ada siaran langsung Persib vs Bhayangkara FC. Berdasarkan pengumuman awal pihak Indosiar dan BRI Super League 2025-2026. Sehari sebelumnya, dari 9 pertandingan tersebut 1 pertandingan tak akan disiarkan di Indosiar, yakni Persib yang akan menjamu Bhayangkara FC. Diketahui, hal itu lantaran bentrok dengan acara andalan Indosiar lainnya pada prime time, yakni ajang kompetisi pencarian bakat penyanyi dangdut. Karena itu laga Persib melawan Bhayangkara FC kalah, sehingga siaran langsungnya dilemparkan ke saluran daring berlangganan video yang masih grup Amtik. Kabar tersebut sontak membuat Bon Jovi bergerak geruduk akun Indosiar. Akibat serangan masif yang sudah diperkirakan tersebut, tak pelak membuat pemegang hak siar BRI Super League itu menjadi kalang kabut rencana Indosiar yang tak akan menayangkan laga Persib melawan Bhayangkara FC membuat Bon Jovi bobotoh anu lalajo di TV. Bobotoh yang menonton di televisi kecewa. Luapan kekecewaan itu pun disampaikan di akun-akun media sosial hingga Jumat, 19 Desember tahun 2025 petang. Dan pada hari itu pun pemegang hak siar itu cepat merubah keputusan, mengalah untuk kembali menyiarkan laga tersebut live seperti biasa. Gelora Bandung Lautan Api akan kembali bergemuruh besok malam. Pertandingan Persib vs Bhayangkara FC menjadi momentum kebangkitan Maung Bandung pada pekan ke-15 Super League 2025/26 di Stadion GBLA, Minggu 21 Desember tahun 2025. Pelatih Persib, Bojan Houdak, menargetkan poin penuh untuk memperbaiki posisi tim di klasemen sementara. Houdak meminta Eliano Reinders dan kolega segera melupakan kekalahan 0-2 dari Malut United. Kini, seluruh pasukan Maung Bandung fokus memenangi laga kandang Persib vs Bhayangkara FC, pelatih asal Kroasia
tersebut sadar tantangan kali ini tidak mudah meski bermain di depan publik sendiri. Namun, Haudak meyakini dukungan Bobotoh sanggup membakar semangat pemain untuk kembali ke jalur kemenangan. Tentu bermain di kandang adalah hal yang bagus untuk kami. Apalagi jika stadion dipenuhi oleh Bobotoh yang mendukung selama pertandingan. Itu membuat tambahan semangat serta membuat kami akan lebih mudah, ujar Haudak. Dikutip dari laman Persib Bandung, Sabtu 20 Desember tahun 2025. Ada yang menarik yang tersaji dari laga besok tersebut. Seperti halnya ketika laga versus Malut United yang digawangi para mantan tulang punggung Persib musim lalu. Di tim Bayangkara FC, kita akan mendapati para mantan pemain kunci Persib tak kurang dari 6 pemain seperti penjaga gawang Akil Sevik, pemain belakang Putu Gede dan Ardi Indros, pemain depan Ryan Kurnia dan Spasojevic, bahkan sang kapten Persib musim lalu yang notabene masih berstatus pemain Persib dan melakoni masa peminjaman adalah Deddy Kusnandar yang tak bisa bertahan di Persib akibat kebanyakan pemain yang baru masuk. Satu nama yang tak pernah bermain untuk Persib adalah Sani Rizky Anak. Sukabumi punya hubungan emosional dengan Persib. Putra daerah Jawa Barat itu pastinya berkeinginan untuk berseragam biru Persib. Namun, peluangnya semakin menjauh dengan royalnya Persib belanja pemain asing dan para diaspora. Hal tersebut akan menjadi sensasi tontonan beraroma emosional tersendiri, ada pembuktian dan rasa dendam karena terdepak dari skuad kebanggaan warga Jawa Barat tersebut. Berikut analisis taktik dan prediksi skor Persib versus Bayangkara FC oleh republikbobotoh.com head to head gitu JBLA. Jadi faktor Persib Bandung akan menghadapi ujian menarik saat menjamu Bayangkara FC dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga ini bukan sekadar adu gengsi, melainkan pertarungan strategi dua pelatih dengan karakter permainan yang kontras. Secara pendekatan, Persib cenderung mengandalkan intensitas tinggi, pressing dari sisi sayap, dan sirkulasi bola cepat saat bermain di kandang. Dukungan Bobotoh membuat Maung Bandung berani menekan sejak menit awal, memaksa lawan bertahan lebih. Bayangkara FC datang dengan filosofi berbeda. Tim berjuluk The Guardian ini dikenal disiplin dalam blok rendah hingga menengah, mengandalkan organisasi pertahanan yang rapat serta transisi cepat. Mereka jarang mendominasi penguasaan bola, tetapi efektif mematikan ruang di area sepertiga akhir. Head to head ketot, detail kecil jadi penentu. Jika menilik statistik jangka panjang, duel Persib versus Bayangkara FC tergolong sangat seimbang, meski Persib sedikit lebih unggul dalam jumlah kemenangan. Statistik pertemuan 2016 sampai 2025. Total pertemuan 15 laga. Persib Bandung menang 6 kali. Bayangkara FC menang 5 kali. Imbang 4 kali. Total gol Persib 16 gol. Total gol Bayangkara 17 gol. Data tersebut menunjukkan satu hal penting. Selisih kualitas kedua tim sangat tipis. Bahkan, dari total gol, Bayangkara FC justru unggul 1 gol, menandakan bahwa setiap pertemuan kerap ditentukan oleh momen kecil, bukan dominasi mutlak. Namun, dalam beberapa musim terakhir, Persib lebih konsisten dalam mengeksekusi rencana permainan saat berhadapan langsung dengan Bayangkara, terutama ketika bermain di kandang. Dalam 6 pertemuan terakhir, Persib sukses mengamankan 3 kemenangan, sementara Bayangkara FC hanya sekali mampu keluar sebagai pemenang. 2 laga lainnya berakhir imbang, mempertegas bahwa Persib lebih konsisten dalam duel langsung melawan tim asal kepolisian tersebut. Kemenangan terakhir Bayangkara FC atas Persib pun sudah cukup lama, yakni terjadi pada Februari tahun 2022. Sejak saat itu, Persib tampil lebih stabil dan kerap menemukan formula efektif untuk meredam permainan lawannya. Rekor head-to-head Persib versus Bayangkara FC 6 laga terakhir. 28 Maret tahun 2024, Persib 0, Bayangkara FC 0. The 23rd of September 2023, Bayangkara FC 1, Persib 2. 24 Maret tahun 2023, Persib 2, Bayangkara FC 1. 24 Juli tahun 2022, Bayangkara FC 2, Persib 2. 6 Februari tahun 2022, Persib 0, Bayangkara FC 1. 16 Oktober 2022, Bayangkara FC 0,
Persib 2, pertahanan kokoh Bayangkara versus rekor kandang Persib. Meski kalah dalam rekor pertemuan, Bayangkara FC datang dengan kekuatan utama di lini belakang hingga pekan ke-15. Mereka tercatat sebagai salah satu tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, solidnya pertahanan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan produktivitas gol. Di sisi lain, Persib memiliki keuntungan besar bermain di kandang Stadion Gelora Bandung Lautan. Api yang dipadati bobotoh sering menjadi faktor pembeda. Dukungan supporter membuat intensitas permainan Persib meningkat dan kerap menekan mental lawan. Pertemuan ini juga syarat nuansa emosional dengan kehadiran sejumlah mantan pemain Persib di kubu Bayangkara FC. Namun sejarah mencatat, faktor emosional kerap tak cukup untuk mematahkan dominasi Maung Bandung saat duel langsung berlangsung. Dengan rekor head-to-head yang berpihak pada Persib, laga ini menjadi ujian apakah Bayangkara FC mampu memutus tren negatif atau justru kembali tunduk di hadapan Maung Bandung. Bongkar kunci taktik. Siapa lebih siap? Persib Bandung menekan sejak awal untuk memaksa kesalahan lawan, mengandalkan serangan sayap dan crossing cepat, memaksimalkan second ball di kotak penalti. Bayangkara FC blok pertahanan rapat dan disiplin, menunggu celah lewat counter attack, mengandalkan bola mati sebagai senjata kejutan. Jika Persib terlalu agresif, Bayangkara FC bisa mencuri momentum. Sebaliknya, jika tekanan Maung Bandung konsisten, tembok pertahanan The Guardian berpotensi runtuh. Prediksi skor tipis, tegang, dan berpotensi drama. Melihat karakter kedua tim, laga diprediksi berjalan keras, ketat, dan minim ruang. Gol tak akan datang mudah, tetapi tekanan Persib di kandang dinilai memberi keuntungan besar. Prediksi skor Persib Bandung kurang 2, Bayangkara FC 1. 1 gol bisa datang dari situasi terbuka, 1 lagi dari bola mati. Bayangkara FC masih punya peluang mencuri gol. Namun, tekanan 90 menit di GBLA bisa menjadi faktor penentu. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.